Action. Udah lama kita nggak pernah. Saya lupa action. Udah berapa tahun? Berapa purnama? Berapa abad? Berapa purnama luar Iya. biasa. Oke, sampai ketemu lagi nih ya. Sampai ketemu lagi kayak mau ini, kayak mau udah aja. Ya kan, udah canggung kan, udah canggung. Biasa. Kelamaan sih. Kelamaan udah nyaman. Oke. Diingetin loh dari belakang loh, belum salam katanya. Ngobiar, kita ketemu kembali ya. Kali ini kita di tempat yang luar biasa. Beda. Ya. Udah kedapnya dapet nih gitu ya. Ya. Kedapnya dapet dan bisingnya juga nggak ada gitu. Dan luar biasa sih, enak. Iya. Iya. Kita ketemu kembali di channel yang official yang ngobrolin Firman. menemukan Yesus dalam setiap obrolan. Oke. Obrolan apa? Kali ini kita mau ngomong tentang apa ya? Tentang pelayanan ya. Ngomong apa? Tentang pelayanan kan. Pelayanan? Seru amat ngomong pelayanan. Udah berapa lama melayani? Gue dulu. Berapa lama? Ketahuan umurnya gue. Itu pokoknya berapa tahun, naik umur. Gue pelayanan itu, seinget gue itu pas ketika gue kuliah. SMA kelas 3 lah. SMA kelas 3 ikut dalam pelayanan. Sebelumnya kabur. Setiap disuruh apapun kabur kok. Jadi disuruh doa kabur, disuruh apa kabur gitu. Jadi ya, SMA kelas 3 lah. Semenjak masuk ke dalam komunitas di SMA itu banyak diajarkan hal yang baru segala macem dan dibantu juga buat motivasi, buat lu bisa buat melayani. Oke, mulai dari situ terjun. Di gereja baru juga di gereja kita buat ke pemuda remaja. Nah, itu baru mulai dari situ pelayanan. Ya sampai sekarang sih. Mungkin kalau dipikir-pikir berarti ya 15 tahunan lah. Biar kelihatan nggak umur ya gitu. Panjang lah. Udah bisa. Bisa 15 kali 2. Nggak usah lu sebut. Berarti dari kecil? Dari kecil nggak? Nggak, lu nggak usah sebut umur lu 56 Iya, tahun. Lu dari nggak usah disebut. Nggak usah sebut umur lu 56 tahun. Iya, Nggak usah sebut. Kita ada yang sebut. Ya baiklah. Tapi nggak dari kecil juga? Enggak, sama kayak Erik, saya tingkat 2 baru mulai Berarti melayani. cuma saya yang dari kecil ya? Ya anak pendeta, mau nggak mau. Saya dari tingkat 2 sih, tingkat 2 itu tahun, sebutin nggak ya? Tingkat 2 itu apa sih? SMA? Tingkat 2 kuliah. Oh. Ya sekitar. SMA. Dia SMA. Juga kan? SMA. Oh iya, SMA, bukan tingkat 2. Iya. Tingkat 2 kuliah, tahun 87. Wah. Udah. Jadi sebut Jangan begitu. Gimana? Saya masih jangan gitu. belum SD. Pokoknya dari tahun 87 itu aja sih. Itu awalnya dari sekolah minggu, pelayanan sekolah minggu, terus dikasih kepercayaan ini itu. Nggak bisa sih awalnya, nggak bisa ngapain. Namanya juga orang dari kampung, orangnya kuper, pemalu gitu kan. Saya pemalu. Saya juga pemalu. Sekarang malu-maluin pada sih. Saya pemalu. Disuruh satu aja. Perasaan nggak kelihatan pemalunya di mana? Coba kelihatan ya, Bro. Kelihatan nggak pemalunya, Bro? Enggak kan? Yang orang pemalu Kelihatan itu pemaluin. semakin perutnya maju, nah itu semakin tidak pemalu. Malu-maluin. Itu. Tadi lu nanya ke kita dulu nggak berapa tahun lu? Lu dari kecil. Anak pendeta. Lu kalau misalnya lahir ya, udah mau lahir, udah di gereja, udah disuruh nyanyi tuh, kalau bisa suruh khotbah. Itu Dia pagi di depan ya kan ya, duduknya. Iya. Kalau nggak mau, jangan saya tanya lah ya. Nggak usah tanya lah. Nah, sekarang lu sebagai anak pendeta ya, sebagai anak pendeta. Harusnya aku yang nanya. Kalau dia yang nanya. Enggak loh, di sini aku yang nanya. Aku yang ngomongin pertanyaan nih dari tadi nih. Kita ngobrol diskusi kan. gue ditanya. Makanya kenapa dia yang nanya nih? Lu Kenapa sebagai kamu anak yang pendeta, nanya nih? lu sebagai anak pendeta terbeban nggak sih, maksudnya tuh merasa gimana gitu ya? Melayani. Melayani, oh.
Enggak, Gua kan bebas banget. tak dulu. Lu ngomongnya jangan langsung ke anak pendetanya. Lu ngomong. Enggak, kalau gitu Lu taunya pelayanan, tujuan pelayanan lu Oh, iya. kapan? Lu kan anak pendeta dari Lu nyadar bahwa itu karena- pelayanan tuh kapan? Lu kayak Bahwa itu oh iya pelayanan. gua tahu nih gua tujuan pelayanan nih apa cuman gua ya udah gua ikut aja gitu pelayanan. Bahwa lu nyadar bahwa itu ada pelayanan tuh. Nah, kalau nyadar mah dari sejak awal pelayanan, karena memang dari kecil kan diajari pelayanan ya, gitu ya. Dan kalau pelayanan ya itu, gitu ya, itu melayani, gitu ya. Udah pasti tahu kalau itu pelayanan. Jadi Ya di gereja ya dulu kan awalnya juga belajar main musik, belajar cerita sekolah minggu, belajar song leader. Pantes Dulu dulu kan. satu lebih banyak lah jadwalnya pen. Bilangnya nih. Dulu lebih sekali lah di sini lah. Ya, 3 bulan sekali. Nah, biar Pak Gembala sekali di sini lah Pak Gembala. 3 bulan sekali juga udah cukup. Kali coba sekali doang coba ya kan. Coba dong sekali. Udah pernah dulu di YouTube. Sini belum. Apa tadi pertanyaannya? Tahu kalau itu pelayanan atau Nyadar enggak? kalau Gitu. itu Kalau itu dari kecil enggak? Kan lu nyadar itu Kita pelayanan. konteksnya melayani di gereja ya. Iya, iya, Maksudnya iya. jadi song leader, Iya, iya. jadi cerita sekolah minggu Iya. gitu ya. Yang lingkup gereja ya Iya. itu ya sejak diajari ya udah pasti itu pelayanan gitu. Melayani itu ya seperti itu dalam konteks gereja gitu ya. Dalam konteks gereja dari awal saya pemahamannya seperti itu. Justru kalau sekarang ini nggak melayani rasanya gimana gitu rasanya. Nggak, ada yang kurang gitu. Ada yang gitu dia ada Kayak kue pancong gulanya nggak kelihatan. itu pakai gula atau pakai kelapa masalahnya. Dia pakai gula, cuma tapi mencair karena agak lumayan jauh. Dari mana, Bro? kalau kita sebutnya pelayanan mesti seperti pancong sebetulnya sih. Kenapa? Hah? Kerasa manisnya walaupun nggak kelihatan. Oh gitu ya. Iya dong. Jangan kita mestinya pelayanan mesti kelihatan gitu. Ini gue gitu. Nah, mesti pancong nih. Coba rasain lu. Ini kerasa Jadi loh manisnya. kelihatan jadi itu. Walaupun nggak ada gulanya kelihatan. Ibaratnya Tuhan. Tadi gue yang nanya, ini gue yang nanya tadi. Oh, kok gulanya nggak ada tapi manis? Gue yang nanya ini. Oh bukan tadi bukan gurih ya. Kalau aku rasanya nggak gurih ya. Manis, ini ada manisnya. Oh, berarti dia belum melayani. Kalau Ya dia udah melayani lagi mau aku pancong malan panjang nanti ini. Bisa 30 menit. Gue pancong. Nah, itu kan pelayanan kan. Lu kan sekarang ngerasain, oh ya, gue dari kecil sudah pelayanan nih. Tapi kan sekarang lu taunya tuh kan, oh iya. Oh, Jadi bener. gue diinterogasi nih bro. Ini Tapi beda nggak sedikit pernah. ini. Nggak bisa. Iya, enggak. Jadi kan lu- enggak nih. No, enggak kalau kita kan dari umur misalkan kayak gue kan Kayak dari gini, SMA kelas kelas 3 nih. Nah. Oh, gue kan dipanggil untuk melayani. Tapi Kalau kalau lu kan lu dari nggak- brojol kan oh. melayani. Nah, gue mau Gue taunya nggak dari brojol juga sih. Ya iya lu dari brojol ditaruh di gereja. Iyalah, pokoknya intinya gitu kan ketika lu sadar lu suruh melayani, walaupun lu nggak tahu apa-apa, kayak pelayanan gitu kan. Oh iya, begitu. Ya. Jadi nggak ada tujuan untuk apalagi untuk memegahkan diri ya, untuk sombong wah gua bisa ini nggak ada begitu. Nggak tempat pula. Nggak Orang sempet dipaksa. nggak kepikiran Iya, cuma saat maksudnya itu. gue cuma nanya, umur berapa lo menyadari bahwa, oh iya, memang tugasnya gue, tanggung jawab gue buat melayani. Bukan karena SMP. SMP ya. Karena SMP udah mulai terlibat sama komunitas kan, maksudnya komunitas yang di sekolahan Ketika dibentuknya kan? gitu kan. Nah, di sekolahan itu udah mulai terbentuk. Apalagi di SMA kan lebih lagi tuh terbentuk karena ada namanya dulu Balarus, Barisan Laskar Kristus Wih. di daerah saya dulu. Dan Sebutin daerah lo biar masuk ntar. Boyolali. sekarang nggak tahu masih ada atau enggak ya karena begitu ini udah kayak Nah. di waktu itu. Nah, Gitu. oke, Ini udah lu- mulai kebentuk nah, tuh, oke, udah lu tahu kan tuh kebentuk pelayanan nih. lebih luas lagi, lebih Nah, luas lagi. pertanyaannya, Iya, Karena- gue dulu lah. Oh iya iya. enggak gini, gua cut dulu karena ini akan nyebar nanti, akan lebar nanti. enggak, ini bagus, enggak. Nah, terus gimana? Jadi maksudnya gue ketika lo sudah, lo kan dipanggil kan. Nah, sekarang kan berarti kan sudah mulai tahu dong. Tujuan lo apa ketika lo dipanggil? Kan tujuan lo punya tujuan dong ketika lo, oh sudah mengenal bahwa gue tuh mau melayani itu karena hal apa. Tapi tujuan gue mau kemana sih pelayanan itu? Tujuan lu melakukan itu. Ini tujuanku pelayanan ke gereja. Tujuan lu melakukan itu apa sih sebetulnya? Susah ya jawabnya. Dulu ya, waktu Karena gini, apa namanya? Awal-awal ya tadi ini salah atau enggak ya gitu ya. Tujuan aku melayani itu Ya karena mereka. bukan juga itu, karena sekarang Pak Pendeta kan juga di sono kan di Boyolali. dua-dua anak pendeta di sini enak nih. Yang kedua di sono. Di luar
dari PKS. dari frame. Sekarang tuh yang penting gini, ya entah benar atau salah itu. Pelayanan itu kayak sudah jadi sesuatu yang Darah daging. have to, must gitu, harus gitu. Harus gitu. Jadi kalau nggak melayani itu rasanya gimana gitu kan? Yang tadi itu. Yang tadi Jadi dirasain. sebetulnya lu melayani itu emang bukan suatu ada cari tujuan tertentu ya, tapi emang kayaknya udah kayak posisi title tersendiri ya. Bukan title sih, apa Bukan panggilan? title itu kayak Mungkin panggilan kali ya. Way of life, gaya hidup. Ya, sudah menjadi gaya hidup gitu ya, bukan Kalau menjadi gaya- suatu kebiasaan. kebiasaan gaya hidup. Kebiasaan. Bisa Jadi juga bukan- akhirnya Kalau sudah seperti itu. terbiasa, lu kayak tidak melakukan sesuatu jadi nggak enak. Kayak gitu kan? Iya, Karena lu iya, terbiasa gitu. iya, iya. Nah itu berarti Sekalipun juga terbiasa. ada tujuan lain bahwa ya semuanya untuk Tuhan sih gitu ya. Akhirnya pada akhirnya kan semuanya untuk Tuhan gitu ya. Nggak ada apa namanya tujuan-tujuan yang lain gitu. Pada akhirnya seperti itu. Tapi saya juga merasa di samping itu saya juga merasa yang tadi itu kalau nggak melayani itu rasanya gimana? Ada yang kurang aja gitu rasanya. Kalau lu sendiri merasa terbeban nggak sih, maksudnya tuh menjadi suatu beban gitu gaya hidup ini? Pelayanan ya. Kan kalau pelayanan tuh biasanya kan kayak lu main musik kan mesti latihan segala macem kan. Terus mesti tampil, mesti datang duluan, terus mesti setting segala macem. Itu gimana? Beban sih enggak, justru saya kalau dapat lagu-lagu ini biasanya kan ini keluarganya Indro nih yang lagu yang kalau ngasih lagu kadangnya Ya lah, wih ya gitu kan. harus ada YouTube-nya, kalau nggak di YouTube-nya kagak bisa. Klannya Indro nih kalau ngasih lagu luar biasa ini pokoknya. Dia harus dikulik seminggu sebelumnya kan. Untungnya kalau ngasih hari Rebo, hari Selasa udah ada. Kayak gue Jadi ya. enak kita nguliknya gitu. 2 jam sebelumnya ya. Nah, kalau spesial yang ini song leader semua nih ya. Ini song 2 leader jam sebelumnya biasa nih. Ini Tapi kita panggilannya punya musisi yang hebat. 2 jam sebelumnya udah hebat. ini song leader dunia akhirat ini semua menyanyi. Berarti pelayanan itu Jadi, harus saya dijadikan juga- sebagai gaya hidup gitu ya. Ya justru saya kalau bukan beban jadinya, jadi saya lebih kalau contohnya yang tadi dapat lagu yang sulit nih, nggak jadi beban, tapi jadi wah saya mau Jadi ngulik nih, challenge, gitu. challenge, Mau ya. ngulik nih. Gua belajar siapa lagu lo- baru. di kalau ada lagi kalau apalagi ada link YouTube ya, didengerin di kereta, di bus gitu kan, didengerin seperti itu. Ya ini aja ngulik-ngulik begitu. Jadi jangan dijadiin aduh nih kayaknya begini. Tenang, gitu. tenang. Nah, berarti Kalau saya ngomong begitu bukan ngeluh ya, Bro ya. Ya, jadi bukan ngeluh itu artinya. Tapi itu ganti artinya semua ntar 5-5 ini ganti lagu. jangan, Bro. Tinggal besok ada. Gitu. Berarti Tapi kalau ya, untuk maksudnya pelayanan lu berarti itu lu enjoy kan melayani itu kan Loh enjoy iya kan? dong. Ya, enjoy, harus dong. jadikan gaya hidup dan kemudian enjoy. Harus enjoy dong. Tapi kalau enjoy, hari Sabtu doang kan agak stres dikit lah ya. Ya karena kejar target kan. Ya kalau hari Sabtu pas lagi renungan itu Nah, ya itu. Ya itu. Karena speaking saya kan nggak lancar. Speaking saya kurang lancar. ya, gitu. makanya itu kan lebih ke arah passion ya. Mesti kita sampaikan ke Bapak Gembala ya. Passion kita kan bukan begitu ya. Passion kita bukan gue ngomong gitu ya. Ya, oke lanjut. Lu gimana Tapi, kalau lu? nah, Kalau nah dari ini dulu, dia, ini nih. Gua Nggak bisa dong. Ini berdua Udah juga selesai. harus dong. Tujuan pelayanannya, ini kan kita ngomongin tujuan pelayan. Ya. Pelayan itu apa? Gitu. Sebenarnya apakah hanya sebatas yang kita, ya ini jangan melebar lagi nih. Pokoknya ada di gereja aja. Yang sekarang kita tahu bahwa pelayanan itu ya itu. Ya kan kita memberikan kan apa yang kita bisa kan. Nah, Ya itu lebih ke arah talenta kita punya, Ah. kita bisa sampaikan, kita bisa berikan buat jemaat. Ya udah itu sih. bisa Apa dikembangkan di bisa gereja ya. dikembangin gitu, bisa diterima, dibikin arah sana. Ke gue dong, gue ditanya dong. Itu yang tadi yang Tujuan, nih motivasi, ditanya. motivasi. pelayanan. Ketika gue masuk pelayanan, gue nggak tahu motivasi gue. Nah itu rata-rata. Itu Kenapa? bagus tapi menurut saya itu bagus loh gitu loh. Tunggu, Dia melayani aja gitu loh. Gue tahu tadi Santai. tujuan lu melayani. Gue tahu. Gue udah tahu. Lu kayak niat banget sama aja. Tujuan lu melayani pertama tadi lu ngomong kan ini kan karena ada seseorang yang meminta sehingga lu melayani. Betul. Karena kan gini, dari konteksnya, oh iya lu pelayanan dong, lu pegang dulu, gua nggak tahu kenapa Tukang tiba-tiba,
Bukan. Suruh pegang Dulu tuh masih bagian. OHP ya. Kalau di gua tuh biasa ada kayak koinonianya itu lebih ke ngurusin kayak song leader, singer gitu segala macam. Lebih ke arah sana. Gue pengalaman apa seperti itu? Gue gak punya pengalaman apapun. Cuman kan, oh ya lu bisa kok, lu bisa gitu. Gue cuma bisa apaan? Gue mana bisa, mana gue ngerti, mana gue berani ngomong gitu. Ya itu mulai dari situ. Tapi gue gak tahu tujuan gue pelayanan apa. Karena ya udahlah, orangnya nggak enak. Ya udah ikut aja pelayanan. Karena nggak enak. Karena nggak enak. Sampai gue menikmati satu bagian itu, bagiannya itu yang membuat gue kayak, aduh, kayaknya kalau gue nggak ikut pelayanan tuh kayak kurang banget gitu. Ada hal yang kurang sih. Jadi makanya gue bilang, oh iya. Terus kadang-kadang orang suka, oh iya, lu tanya aja tuh sama, dulu panggilnya bukan kok, bang. Tanya Bang Erik tuh. Nah, jadi kayak misalkan kalau ada retreat, pasti gue masuk ke seksi acara. Aduh, tapi ya gue menikmati itu sih. Makanya gue tanya, oh iya Tuhan, memang balik lagi. Sesuatu hal yang Tuhan bilang, ya lu nggak mampu, lu nggak bisa. Tapi ternyata Tuhan bisa rubah sesuatu hal jadi bisa gitu. Tanpa kita sadari itu. Makanya tadi gue bilang, gue pemalu. Mungkin Boyong juga pemalu. Ya lu bilang sekarang malu-maluin. Tapi itu kan dirubah, ada prosesnya. Perubahan itu. Nah itu gue sih bersyukur banget ketika gue diposisikan seperti itu. Berikan lu menghandle acara, lu bikin setting acara segala macam. Itu benar-benar yang mengubah dari posisi gue yang pemalu jadi sesuatu hal yang ya beda lah. Itu sih makanya baru tahu situ gue, oh ya Tuhan, kenapa sih Tuhan tempatkan gue di pelayanan seperti ini? Nah, gue nggak tahu, gue ngapain, gue nggak ngerti. Lebih ke situ sih. Jadi gue baru tahu tujuan tuh ketika memang sudah sering pegang di situ baru tahu, oh tujuan gue seperti apa. Tujuannya itu ketemu setelah kita jalanin ya. Iya, sebetulnya dari awal. Kalau anak pendeta kan beda dari Beda, awal. udah tahu. Mereka udah punya dasar, kalau kita kan kagak. Aku juga sama sih. Apa nih? Gue juga sama sih. Apa nih? Sama gitu kan. Apa? Ketika Berarti dihakimi. waktu di gereja itu cuma gue merasa gini aja, gue orang Kristen, gue harus melayani. Terus ada yang ngajak, ya udah gue ikut aja gitu kan. Jadi gue juga nggak tahu tujuannya apa melayani waktu pertama kali itu. Ya ikut aja karena sebagai anak Tuhan kita harus melayani. Gue cuma duduk nongkrong doang di belakang. Dia ajak, ya udah ikut aja. Awalnya nggak tahu tujuannya itu apa. Dan apa yang tadi bilang, gue memalu, nggak bisa apa-apa, betul banget gitu kan. Mungkin talentanya bukan satu kali, cuma separuh kali ya talentanya waktu itu gitu kan. Nggak ada. Lu menyalahi Alkitab cuy. Nggak ada separuh. Ya? Ada separuh. Ya satu, tapi satunya ukurannya kecil gitu lah. Nggak ada satu pokoknya. Satu tapi small size. Berapa? 17. Satu tapi small size gitu Ya. kan ya. Tapi ya karena tadi itu gue melakukan, akhirnya gue tuh jadi habit sama kayak dia gitu kan. Jadi kebiasaan, jadi gue baru tahu tuh di situ tuh tujuan melayani adalah ini, sehingga gue ketika kita melayani sudah tahu gue buat apa sih gitu. Ya, jadi kita mesti sampaikan sih ke ngovier bahwa jangan merasa gini, aduh gue kan nggak punya talenta, gue nggak bisa melayani gitu. Yang penting kan intinya adalah ya lakukan dulu, nanti Tuhan yang akan membentuk sih. Iya. Lebih ke situ jangan, aduh gue kan nggak bisa, gue nggak bisa ngomong gitu kan. Ya banyak lah kasus di Alkitab yang nggak bisa ngomong kan. Ya ada satu ayat yang membuat gue itu yang bisa terus maju dalam melayani dari yang satu yang small size gitu kan, dikasih kepercayaan dia semakin gede gitu kan. Cuma satu ayatnya Filipi 4:13. Apa itu? I can do all things through him who strengthens me gitu kan. Segala perkara dapat dilakukan dalam dia yang memberikan kekuatan. Jadinya tuh ya gue nggak bisa ngelakuin, tapi Tuhan yang memberikan kemampuan dan Tuhan yang bisa membisakan kita. Itu dipakai sama Evander Holyfield. Oh ya? Di celananya, lu lihat aja. Oh di celananya, masuk untuk di celana. Bukan di sininya, boxernya. Itu sih. Ya, tapi kalau kita melayani memang harus sesuai dengan karunia, maksudnya. Tapi karunia itu kita juga waktu pertama lu karunia apa? Nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Iya, tapi kan Tuhan bentuk sih karunia. Ya, Tuhan kan bentuk kan. Semakin lama kamu di mananya kan jadi tahu kan gitu. Ya, tanpa kita mungkin awalnya kita nggak tahu. Awal kita nggak tahu. Mungkin terjun mau aja gitu. Mau dulu apa gitu. Ya. Kita juga nggak mungkin lebih dari yang dia mampu kan. Iya. Nggak mungkin pokoknya dulu ngajak Erik langsung song leader ya kan, nggak mungkin kan. Nggak mungkin. Ya, kan gitu kan. Main keyboard nih. Ya, gitu ya. Nggak mungkin kan gitu. Gue bisa mencetak tapi arahnya kemana nggak tahu. Pasti gereja juga pasti melihat itulah gitu. Iya. Kalau umpamanya kita datang ke Pak Gembala atau siapa atau ke senior kita,
Om saya mau melayani dong, ikut melayani, kau bisa apa ya, apa aja lah saya jalanin. Nah Ya. seperti itu maksudnya gitu, kalau memang kita punya hati untuk melayani Tuhan. Tapi kalau aku dari teman-teman sih, Bisa juga diajak kan. dia teman-temannya, lu pegang ini dah, kayaknya lu bagus pegang ini dah, lu pegang ini dah, lu pegang gitu. Jadinya banyak yang lu bisa kerjain karena teman-teman kasih kepercayaan gitu. Asal mau aja sih ya. Ya intinya sih memang pelayanan itu memang mesti dari mau dulu sih. Kalau dari sisi gue ya, dari mau dulu. Ketika lu tidak mau dan menutup diri tidak, ya udah selesai. Udah selesai. Lu tidak akan pernah Nanti tahu, lu tidak akan pernah lama-kelamaan. dibuka, lu arahnya ke arah mana. Jadi Jadi sekarang Tuhan akan nunjukin ya, kamu nih, Om Erik nih, mau khotbah. bisa Amin. juga Tuhan tunjuk, Jangan bisa juga disenyumin. Tuhan tunjukkan atau Tuhan Jangan mampukan ya. disenyumin. amin. Ya. Bisa juga Tuhan Step tunjukkan by atau Tuhan patient, mampukan ya. Ya, Indra. Ya, Tuhan berikan kemampuan. Iya. Berarti nanti Indra juga bisa nih. Pasti Indra mah bisa semua, oke. Dia nggak denger, pura-pura nggak denger. 1 Petrus 4. Ini saya buka Alkitab. Ya. Alkitab. Alkitab. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Nah, Ini Ya. melayani ini kan luas Ya. ya, gitu ya. Supaya Allah nih, ini luar biasa nih, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. ayat yang terakhir itu, yang kata-kata terakhir itulah yang baru aku ketemu ketika kita sudah terjun main. Oh, tujuan aku mainnya adalah ini. Memuliakan Allah. Memuliakan Allah sih. Ya, kan Ya. kita udah ada tujuannya nih. Ada satu lagi. Tujuan gereja apa sih tujuan gereja? Kayaknya next berikutnya kita bicara. Nah, itu nanti Kita- ini kita harus pagi aja, udah kita terlalu harus- panjang nih, Bro. Kita harus panggil pendeta nih kalau gini ya. Jangan Iya, anak pendeta. Kayaknya jangan anak pendeta, anak pendeta. Pendetanya kita panggil. harus anak pendeta juga gitu ya. Anak pendeta jadi pendeta. Ya, gitu. Kalau ya. yang ini anak pendeta belum jadi pendeta dan akan menjadi pendeta. Amin, amin. Amin. Ini biasanya dia fokus banyak. Oke, kalau gitu Ngofir kita dapat poinnya ya. Jadi kalau saat ini Ngofir ada yang rindu untuk melayani Tuhan terus bingung mau melayani apa, udah datang aja ke gereja, rajin datang ibadah, rajin setiap persekutuan, datang ke Pak Gembala ya. Pak Gembala saya mau melayani apa aja saya jalanin. Nanti Tuhan akan tunjukkan keahlianmu itu, karuniamu itu di mana. Terutama datang ke gereja di bawah ini nih. Tak. Nah, Urusan dia ya. Nanti Kita di ngomong lagi lu jadi nyusahin gua katanya. ya kalau enggak itu hidupnya. ya seru kan Enggak. nah, di sini. Nah, di tapi sini ini gini, yang datang ke gereja yang ini, pasti dikasih pelayanan lah. bukan. Yang datang ke gereja ini, kalau bisa jangan yang sudah berjemaat di gereja Nah, Ya. yang lain ya. Kalau Apalagi sudah kalau berjemaat, sudah melayani. setialah di gerejamu, Ya. bertumbuhlah di gerejamu, berkembanglah di gerejamu, layanilah gerejamu sampai gerejamu itu membawa pertobatan, membawa banyak juga. Cakep. Yang ke gereja ini buat orang-orang yang belum menetap di gereja itu. Ya. ya, dan tidak punya pelayanan pasti kita kan Iya. bersama-sama melayani. Oke. Tenang, banyak kok pelayanannya. Iya. Banyak, Dari bersih-bersih di gereja juga bisa. Banyak, ya. maksudnya vakum-vakum. banyak nyapu-nyapu maksudnya juga. supaya nggak kita lagi gitu. Oke, Ngofir, sukacita sekali ya, senang sekali kalau kali ini kita bisa ngobrol tentang pelayanan. Ya. Dan nanti yang tadi di spill kita akan bahas berikutnya. Ketemu kembali di Senangnya Ngofir, senang ngobrolin. Firman.